Alhamdulillahil qail kullu nafsin dha'iqatul maut wassalatu wassalamu alal qail akthiru dhikra hadhimil ladzat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumaah Masjid Al-Jannah yang semoga selalu dalam rahmat Allah, kami mengajak saudara-saudara untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan ada di antara kita yang mati kecuali dalam keadaan muslim. Kami mengajak saudara-saudara untuk bertakwa kepada Allah. Semoga Allah memberi kita kemenangan. Semoga Allah memberi jalan keluar bagi kita dari semua kesempitan hidup dan memberi rizki kepada kita dari jalan yang tidak pernah kita sangka dan jumlah yang tidak pernah kita duga, dan keutamaan lain dari bertakwa kepada Allah. Saudaraku, ayat yang kami bacakan tadi, kami mengajak semuanya untuk ingat mati. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Apa itu mati? Khutbah kami kebanyakan dibatasi pada kondisi sakarat dan juga terlepasnya ruh dari jasad, dan itulah makna kematian. Saudaraku, di dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya kami kombinasi baik dengan makna dan juga dengan lafal aslinya. Rasulullah SAW ketika menjelang ajalnya, beliau kelihatan sangat sulit sekali. Kalau ngecek yang ini, di antaranya ada di Riyadhus Shalihin dalam Bukhari dan Muslim pada bab 3 bab sabar. Putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha melihat ayahnya dalam keadaan sulit. Putrinya berkata, "Wa karba abatah, betapa menderitanya kau ayah." Qala, lalu Nabi bersabda, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Ayahmu tidak akan pernah lagi merasakan derita setelah ini, dan seterusnya. Tidak kami bacakan hadis yang satu ini. Aslinya Nabi pada saat itu sedang bersandar di dada di dada istri tercinta ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bersandar atau kusandarkan dia ke dadaku. Dalam keadaan sulit itu, Nabi mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam sebuah mangkuk yang berisi air, lalu mengusapkan kedua telapak tangannya yang ada air ke wajahnya. Lalu beliau bersabda, "Inna lil mauti la sakarat." Sesungguhnya mati itu betul-betul ada sekaratnya. Memang di dalam Al-Quran ada firman Allah, "Waja'at sakratul mauti bil haqq." Dan datang sakratul maut dengan kebenaran. Dan juga di dalam salah satu ayat, "Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut." Kalau kau lihat betapa dahsyatnya ketika orang zalim dalam ghamaratil maut, sinonim dari sakratul maut. Sakrah itu mufrad, sakarat jamak, ghamrah itu mufrad, ghamarat itu adalah jamaknya. Saya teruskan dulu, tidak saya baca yang ini. Artinya Nabi pada saat selesai mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajahnya, yang habis beliau celupkan ke dalam mangkok berisi air, beliau berkata, mati itu memang ada sekaratnya. Lalu beliau berdoa, Allahumma
a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Ya, redaksi lain sebelum bilang innalil mauti la sakarat, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak dalam syarah Syama'il mencantumkan satu redaksi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, innalil mauti la sakarat. Sungguhnya mati itu ada sekaratnya, ada deritanya, ada pedihnya kematian. Lalu Nabi berdoa, wahai Allah, tolong aku dalam derita dan sakitnya tercabutnya roh dari badan. Jadi sebelum dicabut roh Nabi, Nabi memberitahu kepada kita bahwa dia sedang menghadapi sakarat. Itu ada di Bukhari. Tidak Nabi, tidak wali, tidak orang soleh, tidak orang awam, sama. Semuanya akan mengalami sakrah. Semuanya akan mengalami ghamrah. Sakratul maut, sakaratul maut, ghamaratul maut, sakitnya kematian. Ketika dicabut roh itu, menjelang kematian itu bahkan sekalipun. Lalu Rasulullah SAW dalam keadaan seperti ini melihat Abdurrahman, adik ibunda kita Aisyah. Adik kandung ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhuma, karena sama-sama anak Abu Bakar, datang dalam keadaan bersiwak, masuk ke rumah ibunda Aisyah yang di samping Masjid Nabawi sebelah kiri kalau ngadap ke kiblat. Nabi menatap siwak yang di tangan Abdurrahman. Lalu ibunda Aisyah berkata, kau suka siwak itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengisyaratkan ya. Lalu ibunda Aisyah mengambil siwak itu dari tangan Abdurrahman dan satu redaksi memberikannya langsung kepada Nabi SAW. Nabi bersiwak karena masih tumpul siwak itu. Lalu ibunda Aisyah ambil. Ini Nabi lagi nyender di dada ibunda Aisyah. Diambil oleh ibunda Aisyah. Lalu ibunda Aisyah kunyah-kunyah ujung siwak itu biar empuk. Komentar Syekh Abdul Razak luar biasa. Bercampurlah liur istri tercinta dengan liur Rasulullah SAW yang mulia ini. Lalu ibunda Aisyah mensiwaki Nabi SAW dengan siwak yang sudah dia kunyah. Setelah bersiwak, Nabi SAW mengangkat tangan kanannya firrafiqil a'la. Boleh juga pakai redaksi Allahumma firrafiqil a'la. Wahai Allah, semoga kau memasukkan aku di kalangan teman-teman yang tinggi derajatnya, yang paling tinggi derajatnya. Tangan Nabi turun, lalu beliau pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah kombinasi semua redaksi Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Saudaraku, yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah, sekali lagi tadi sudah kami sebutkan, tidak nabi, tidak manusia biasa, semuanya mengalami derita kematian, namanya sakaratul maut. Saudara sering dengar ada yang berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu dihayati itu. Wahai Allah, mudahkan kami dalam sakaratul maut. Cuma kalau Nabi doanya a'inni, tolong aku. Nabi minta tolong. Siapa kita? Itu kalau pakai mafhum. Kalau mantuknya, teksnya Nabi minta tolong, mafhumnya apalagi kita. Kalau Nabi memperlihatkan derita kematian, apalagi kita. Lalu ada yang pakai logika, bukan keimanan. Saya ngelihat orang nggak kayak Nabi matinya biasa-biasa aja. Ini bukan zona logika. Ini bukan zona logika rasio, bukan zona empirik.
bukan zona tampilan yang tampak, bukan saudaraku. Ini zona keimanan. Ini zona ruh. Ini hanya Allah yang tahu. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau, wahai nabiku, tentang ruh. Katakan, ruh itu urusan Rabbku. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi jangan menggunakan logika, rasio, nalar empirik yang maunya nampak, maunya hissi. Tidak ada manusia sekali lagi kecuali mati dalam keadaan sakarat. Apakah kelindes mobil atau terjatuh dari jurang atau apa saja, sama semua. Itu bukan zona logika, saudaraku. Yang harus kita renungkan adalah persiapan. Persiapan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita, di antara orang yang dicabut ruhnya, saya belum bercerita bagaimana pencabutan ruh. Ini masih menjelang, masih sakarat. Mudah-mudahan 5 menit cukup untuk menjelaskan sakarat. Yang harus diketahui adalah Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, andai kau tangguhkan kematianku sebentar aja. Bahasa kita, gak jadi mati sebentar aja ya Allah. Pasti aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang saleh. Mana ada orang ngomong gini? Dia ngomong tapi tidak kita dengar. Orang-orang yang menjelang kematiannya, ketika akan dicabut rohnya, orang-orang ini akan menyesal. Dia akan bersedekah, dia akan berjanji akan menjadi orang soleh, tapi sudah kelewat. Sudah lewat. Itu kondisi yang satu. Kondisi yang lain, saudaraku. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terusan ayatnya. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Tentu dengan penjelasannya, bukan cuma ngomong Rabb kami adalah Allah, tapi apa yang dituntut dari kata Rabb kami adalah Allah itu ketaatan. Kemudian mereka istiqomah. Turun kepada mereka para malaikat, kebanyakan mufassirun memahami karena ayat di depannya, menjelang kematian mereka, menghibur mereka, bahasa Ibnul Qayyim, dengan mengatakan, malaikat-malaikat itu turun dengan mengatakan, jangan takut menghadapi kematian, jangan sedih meninggalkan orang yang dicintai, dan bergembiralah dengan jannah yang dijanjikan kepada kalian. Ada yang menghibur, yaitu para malaikat. Kami cuma mau mengingatkan, kalau mungkin kami bilang, ya diri kita semualah, kita orang yang di mana? Orang yang menyesal lalu berkata, wahai Rabbku, beri tangguh aku, jangan mati sekarang. Aku pasti bersedekah dan akan jadi orang saleh. Atau kita orang-orang yang dihibur oleh malaikat, jangan takut, jangan sedih. Memang gak nampak, gak ada suara malaikat, gak nampak, memang jadi ujian. Saudaraku, Rasulullah SAW bersabda tentang keadaan pencabutan ruh. Jadi kalau disebut mati itu cuma dicabut ruh lalu dikembalikan, dan terusannya ada bab khusus. Gak mungkin dingajikan 1 jam 2 jam yang baca. Intinya Nabi SAW bersabda,
Apabila seorang mukmin didatangi kematian, datang malaikatur rahmah. Datang malaikatur rahmah. Nah, ini ada dua golongan ini. Jadi persiapan dulu. Mengelilinginya, lalu datang malaikatul maut. Jumlahnya banyak. Nanti kami berdalil sampai 10 menit. Bukan cuma satu, walaupun di As-Sajdah ayat 11 itu malakul maut, tapi yang di lain itu banyak. Malaikah. Datang, setelah itu datang para malaikat pencabut nyawa di sekitar kepalanya, lalu mencabut ruhnya. Dan ruh orang beriman kalau dicabut, kata Nabi, mengalir bagaikan air. Keluar. Mudah. Itu tuh ada rasanya yang Nabi gambarkan. Ya ada gambaran-gambaran dari penjelasan-penjelasan. Kami cuma bilang yang Nabi gambarkan. Dicabut ruh orang beriman, mengalir, diserahkan kepada malaikatur rahmah, dibawa ke langit, diketuk pintu langit, lalu dibawa ke langit dan dikembalikan ke jasadnya di dalam kubur. Saudara nggak usah pakai logika, kalau dia di perut anakonda kayak mana, nggak usah nanya, itu bab iman. Kalau di perut singa kayak mana, jangan nanya, itu bab iman. Kalau dia di perut, kalau dimutilasi kaki, paha, kepala di sana-sana, nggak bab kita. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling tahu maksudnya apa yang dia perbuat. Adapun orang-orang kafir, maaf saya bilang teologis. Kalau saudara-saudara maunya sosiologis nggak apa-apa, non muslim gitu. Memang wa amal kafiru bunyinya kok. Adapun orang kafir, apabila mereka didatangi kematian, datanglah malaikatul azab. Malaikatul azab dulu datang. Ada satu redaksi yang tadi bawa kafan yang wangi, ini bawa kafan yang bau. Lalu datang malaikatul maut di sekitar kepalanya, dicabutlah ruh si kafir ini. Tapi ruh orang kafir kalau dicabut itu enggak mau keluar, masuk lagi, makanya dipukuli. Itu ada di 3 tempat di dalam Al-Quran. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana jika para malaikat pencabut nyawa mewafatkan mereka orang-orang kafir itu sambil yadribuna, fi'il mudhari ini lil hal, dalam keadaan sambil memukuli wajah dan punggung mereka. Ada 2 ayat lain yang intinya pas dicabut ruh orang kafir nggak mau keluar, dipukuli. Satu ayat akhriju anfusakum, belakangnya keluarkan ruh kalian, keluar begitu. Tapi kami nggak pernah nengok, wahai khatib, nggak pernah nengok orang dipukuli. Kayaknya orang itu matinya aman-aman aja. Udah saya bilang, kalau saudara mau bukti empirik, saya nggak bisa mengempirikannya. Cuma saya pernah ditakdirkan melihat orang dipanggil karena dianggap santri, dipanggil orang kampung. Saya kira ada apa? Dikira santri itu hebat kali. Ternyata si kakek tua yang tergeletak di dipan, disandarkan di tembok dipan itu, si kakek seperti ayam dipotong, terlempar-lempar, disaksikan oleh masyarakat dari jendela. Kami bilang tutup jendela semuanya, ini aib. Yang menyaksikan anak cucunya saja. Yang bikin kami nggak bisa makan, satu kalimat yang diucapkannya, wes ojo dikepuki loro. Yang ngerti dalil ya kerasa, tapi nggak bisa itu dilihat dan nggak bisa disaksikan siapapun. Dan gak akan ada pengalaman seperti ini. Dan kita gak usah nuntut-nuntut mana dipukuli mana. Orang itu matinya kayak senyum-senyum aja. Enggak itu yang kita lihat. Tapi yang kita lihat, yang kita yakini adalah dalil dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu saja khutbah ringkas kami saudaraku. Kami hanya mengajak saudara-saudara untuk mengingat kematian. Perbanyaklah. Aksiru zikra hazim boleh, hadim boleh pakai dal. Hadimil ladzat, yaknil maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, pemutus kelezatan, yakni mati. Tentu banyak faedah mengingat kematian dan kami tidak akan memanjang lebarkannya. Semoga kita semuanya ingat kepada mati. Enggak raja, enggak rakyat mati. Enggak orang sakti mandraguna, enggak orang penyakitan mati. Enggak intelektual, enggak lulus SD mati. Enggak orang kaya raya, enggak banyak utang, enggak bisa makan mati. Ustadz, kiai, guru ngaji mati, yang didakwahi juga mati, orang sehat walafiat mati, penyakitan mati, nggak ada yang nggak mati. Agar kita sadar bahwa dokter pun mati, pasien pun mati, pembunuh mati, yang dibunuh ya mati, semuanya mati. Ingat, rasa mati mungkin kita tidak bisa membayangkannya, tapi kita akan mengalaminya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Biar nyambung dikit saudaraku, mati kubur itu adalah innal kuburo awwalu manazili yaumil qiyamah. Sungguhnya kubur itu awal dari derajat kematian. Setelah itu saudaraku, kita dibangkitkan, diringkas, kita kumpul di padang mahsyar dengan semua problematikanya. Kita akan dihisab, membaca catatan amal kita. Saudaraku, dengar khutbah, tidur, itu dibaca ntar di hari kiamat ya. Nanti baca sendiri itu, dengar khutbah sambil tidur, sambil ngobrol, itu dibaca di hari kiamat nanti. Lalu ditanyai saudaraku, ditanyai, lalu ditimbang, di mizan, lalu kita melewati sirat saudaraku. Sirat itu adalah jisrun ala jahannam, itu jembatan di atas jahannam, di atas neraka. Nanti ada kontoroh, tempat kita ditunggui orang-orang yang pernah kita zalimi. Melewati sirat saudaraku, buka Bukhari, Muslim, buka Riyadhus Shalihin, babul amanah, bisa dilihat. Ada yang melewati sirat bagaikan kilat. Gak tahu saya bahasa kilat, lap gitu, terserah, pet atau apa, langsung masuk jannah saudaraku. Ada yang masuk, yang lewat sirat bagaikan angin, wus mungkin, masuk langsung ke jannah. Ada yang bagaikan burung saudaraku, terbang, nggak nginjak masuk jannah. Ada yang jalan, ada yang merangkak, selamat merangkak, jungkel ke dalam neraka, di bawah neraka, ada di bawah. Ada yang selamat, masih ada lagi namanya kontoroh saudaraku. Di sana orang-orang yang pernah kita zalimi, darah, harta dan harga dirinya nungguin kita saudaraku. Di sana amal kita akan dilemparkan ke mereka. Kalau amal kita nggak mencukupi, maka keburukan mereka akan dilemparkan kepada kita. Akhirnya kita termasuk orang yang muflis dalam hadis muflis. Ya, kalaupun kita ada yang selamat, semoga kita termasuk yang didoakan Nabi. Allahumma sallim, ya Allah, selamatkan umatku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi derita dan sulitnya kematian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. On softnya diluruskan dan dirapatkan. Yang kemajuan mundur, yang kemunduran maju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idhin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju', wujuhun yawma idhin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Antas salam.